Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9 MTS Bahrul Ulum. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk pertemuan kedua kali ini kita membahas tentang struktur teks diskusi. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu menelaah struktur teks diskusi. Itu tujuannya. Jadi kalian setelah belajar ini harus diharapkan bisa menelaah struktur teks diskusi. Selanjutnya, untuk struktur teks diskusi ada 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga simpulan. Langsung saja untuk bagian pendahuluan. Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam teks diskusi. Atau pendahuluannya, untuk bagian pendahuluan adalah latar belakang dari judul kalian, itu bagian pendahuluan. Selanjutnya, untuk bagian argumen atau isu terdiri dari 2 argumen. Yang pertama argumen mendukung dan argumen menentang atau pro dan kontra. Untuk bagian argumen atau isu, bagian ini berisi argumen atau pendapat baik yang bersifat mendukung dengan satu sudut pandang yang sama atau pro tadi, atau argumen dengan sudut pandang yang lain atau yang menentang dari argumen yang mendukung. Itu bagian argumen atau isu. Untuk selanjutnya itu simpulan. Bagian terakhir dari teks diskusi yaitu bagian simpulan atau rekomendasi berkaitan dengan isi yang dibahas. Itu bagian kesimpulan atau titik tengah, jalan tengah dari argumen pro dan kontra. Tapi jangan memihak di kedua argumen tersebut, tapi ada titik tengahnya untuk bagian simpulan. Selanjutnya untuk contoh teks diskusi, Ibu di sini ada analisis dari struktur teks diskusi, judulnya Dampak Game Online bagi para remaja di Indonesia. Itu judulnya. Untuk analisisnya bagian pendahuluan, pada saat ini para kalangan remaja bahkan anak-anak di Indonesia sudah sangat mengenal yang namanya game online. Ya, game online memang salah satu permainan yang biasa dimainkan di komputer, laptop, tablet, atau bahkan handphone dengan menggunakan koneksi internet. Karena menggunakan koneksi internet, maka permainan ini disebut dengan istilah game online. Itu bagian pendahuluan atau mengenal dulu game online itu apa. Itu bagian pendahuluan. Selanjutnya untuk bagian argumen mendukung atau pro, yang bunyinya, tak dipungkiri banyak sekali yang memainkan permainan ini sebagai sekedar sarana hiburan atau bahkan sebagai kebutuhan setiap hari, tak tanggung-tanggung. Peminat dari game ini ternyata datang dari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa seperti bapak-bapak, para remaja, anak, sampai dengan anak-anak yang masih belum sekolah. Tentunya banyak sekali pro dan kontra di balik ini semua. Ada sebagian yang beranggapan bahwa game online ini baik-baik saja jika digunakan sebagai sarana hiburan, karena jumlah game online yang tak terbatas. Di satu sisi, banyak sekali kalangan-kalangan yang mendukung permainan game online ini untuk dimainkan, terutama para games yang ada di negeri ini. Mereka beranggapan, apa salahnya bermain game? Kan hanya untuk kesenangan semata. Dan lagi pula anak-anak juga butuh hiburan. Jadi, wajar-wajar saja jika para anak-anak di Indonesia sering sekali memainkan game online. Beberapa game online ada yang bersifat edukatif sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kecerdasan anak. Itu argumen mendukung. Jadi di sini dijelaskan bahwa game online itu ada sisi positifnya, itu bagian argumen mendukung. Untuk argumen menentang, namun di sisi lain game online juga memberikan banyak pengaruh negatif sehingga banyak sekali orang-orang, khususnya para orang tua, yang melarang anaknya bermain game online dengan alasan karena game online dapat menyebabkan anak menjadi malas atau lupa belajar sehingga sekolah mereka terganggu. Bahkan sebagian dari mereka ada yang rela membolos sekolah hanya karena bermain game online.
di warnet. Tentunya ini akan membuat mereka menjadi ketinggalan pelajaran. Selain itu, beberapa game online ada yang isinya tentang peperangan dan pembunuhan yang sadis. Tentu itu akan membuat karakter para anak menjadi karakter yang suka kekerasan. Itu argumen yang menentang atau argumen yang tidak setuju dengan argumen pro atau yang mendukung. Selanjutnya untuk kesimpulan atau struktur teks diskusi yang terakhir, kita sebagai remaja yang bijak dan sebagai remaja yang berkarakter tentunya harus bisa melihat hal ini sebagai hal yang positif. Mungkin boleh-boleh saja bermain game online, asalkan jangan selalu sering atau bahkan sampai lupa dengan kewajiban kita. Jadi, game online sebagai hiburan untuk sementara saja. Untuk para orang tua juga sebaiknya lebih mengontrol semua kegiatan anak, sehingga apa yang dilakukan oleh anak mereka adalah hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Itu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari argumen menentang dan argumen mendukung terletak di bagian kesimpulan atau titik tengahnya, itu bagian kesimpulan. Baik, itu saja untuk analisis teks diskusi untuk anak-anak belajar di LKS kalian mengenai struktur teks diskusi. Kalaupun ada yang kurang paham, boleh tanya langsung dengan Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.